Termometer air raksa. Termometer cairan yang pengisinya berupa air raksa. Alat yang paling sering digunakan karena dapat mengukur suhu yang sangat tinggi. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kita akan belajar tentang konversi skala termometer. Empat skala termometer yang umum digunakan adalah Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Keempat skala tersebut memiliki batas atas dan batas bawah. Batas bawah termometer ditentukan berdasarkan suhu es ketika mencair, sedangkan batas atas termometer ditentukan berdasarkan suhu air ketika mendidih. Skala atas Celsius adalah 100, sedangkan skala bawah adalah 0. Skala atas Reaumur adalah 80, sedangkan skala bawah adalah 0. Skala atas Fahrenheit adalah 212, sedangkan skala bawah adalah 32. Skala atas Kelvin adalah 373, sedangkan skala bawah adalah 273. Berdasarkan batas-batas skala tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah skala Celsius adalah 100, Reaumur adalah 80, Fahrenheit adalah 180, dan Kelvin adalah 100. Jika kita tuliskan kembali perbandingan antara C, R, F kurang 32, dan K kurang 273 adalah 100 banding 80 banding 180 banding 100, atau 5 banding 4 banding 9 banding 5. Contoh soal 1. Jika termometer Celsius menunjukkan skala 30, berapakah penunjukan termometer skala Reaumur? Kita jawab, R sama dengan 4/5 kali 30. R sama dengan 24. Jadi, termometer skala Reaumur akan menunjukkan angka 24 derajat. Contoh soal 2. Apabila termometer Celsius menunjukkan angka 40, berapakah penunjukan angka pada termometer Fahrenheit? Pembahasan dari soal ini adalah jadi, penunjukan termometer Fahrenheit adalah 40 derajat. Contoh soal 3. Apabila termometer Fahrenheit menunjukkan angka 68 derajat, berapakah penunjukan angka termometer Kelvin? Kita lihat pembahasannya sebagai berikut. Jadi, termometer Kelvin menunjukkan angka 293 Kelvin. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai kalor ya. Kalor itu rumus dasarnya itu adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Oke, Q itu apa? Q itu adalah kalor. Kalor itu satuannya adalah joule. Kemudian M itu apa? M itu adalah massa. Massa itu satuannya kilogram. Kemudian C itu apa? C itu satuannya adalah kalor jenis. Kalor jenis itu satuannya adalah joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian delta T itu apa? Delta T itu adalah kenaikan suhu. Kenaikan suhu itu satuannya adalah derajat Celcius ya. Delta T bisa juga dibilang
T2 kurang T1 ya, atau bisa dibilang juga suhu akhir kurang suhu awal ya. Oke. Kira-kira ini ada rumus dasarnya. Beberapa yang harus diketahui itu adalah contohnya kita masuk ke soal saja ya. Jadi ini adalah contoh soal ya. Contoh soalnya itu adalah sebanyak 500 gram air ya. Dipanaskan dari suhu 30 derajat menjadi 80 derajat. Kalor yang dibutuhkan adalah berapa joule ya. Oke, jadi di soalnya itu kita tulis dulu apa yang diketahui. Diketahuinya itu adalah massa. Massanya itu adalah 500 gram. Oke. 500 gram. Kemudian ada delta T-nya ya. Delta T itu adalah kenaikan suhu. Kenaikan suhu itu adalah harus suhu yang besar kurang suhu yang kecil. 80 kurang 30 itu jawabannya adalah 50 derajat Celcius. Kemudian ingat, kalau di soal dia tidak diketahui kalor jenisnya itu adalah C kecil. Itu adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Itu harus diingat. Jadi kalau di soal tidak ada, ini harus ditulis ya. Oke, rumusnya adalah apa? Q sama dengan M kali C kali delta T. M itu adalah massa. Massanya itu apa? Gram. Dan ini adalah kilogram. Jadi kita harus ubah menjadi kilogram saja. 0,5 kilogram kali C-nya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius kali 50 derajat Celcius. Oke. Jadi kilogram dan kilogram ini kita bisa coret. Jadi harus sama ya. Jadi kalau ini kilogram, ini harus kilogram. Ini derajat Celcius, derajat Celcius. Ini nolnya sama nolnya kita coret. 5 kali 5 itu adalah 25 kali 4200. Ada sisanya joule, kita tulis joule. Jawabannya adalah 105.000 joule jawabannya. Oke. Bisa dipahami? Sekarang saya akan membahas soal yang berkaitan dengan kalor, yaitu menghitung banyaknya kalor pada proses es yang mencair. Jadi kalau ada soal seperti ini, perhatikan grafik pemanasan 100 gram es berikut. Ini adalah grafiknya. Dimulai dari negatif 10 ya. Suhunya minus 10, naik menjadi 0, melebur. Kemudian naik lagi sampai suhunya 30 derajat Celcius. Yang ditanyakan, jika kalor jenis es 2100. Kalor jenis es itu berarti C. CS itu adalah 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian kalau lebur es 336.000 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalor jenis air C air 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah banyaknya kalor yang diperlukan daripada proses A sampai D. A-nya di sini, D-nya di sini. Ya, kita lihat. Nah, berarti ada 3 proses ya. Kita misalkan ini adalah Q1. Kemudian yang di sini adalah Q2. Ini adalah Q3. Berarti Q dari A sampai D, proses dari A sampai D itu adalah Q1 ditambah dengan Q2 ditambah dengan Q3. Nah, Q1 itu adalah proses perubahan suhu dari negatif 10 menjadi 0. Maka kita menggunakan persamaan M kali C kali delta T. Ya. Nah, kemudian di mana nanti ininya C-nya adalah CS. Kenapa CS? Karena di sini masih menjadi S ya. Masih berupa S. Kemudian ditambah dengan Q2. Q2 dari B ke C. Ini grafiknya mendatar. Artinya terjadi perubahan wujud.
Nanti kita pakai rumus M dikali kalor jenis. Kemudian ditambah dengan dari C ke D itu perubahan suhu ya, perubahan suhu. Nah, pada proses di sini itu S-nya sudah berubah menjadi cair. Nanti kita menggunakan rumus yang sama ya, C M kali C kali delta T. Nah, cuman bedanya di sini C-nya adalah yang dipakai adalah C air. Karena dari proses C ke D itu S-nya sudah berubah menjadi air. Kita tinggal isikan. M-nya itu ini 100 gram. M-nya itu 100 gram. Kita rubah ke kilogram sama dengan 0,1 kilogram. Kita masukkan Q dari A sampai D. Berarti ini 0,1. CS-nya itu 2100. Kemudian delta T. Delta T itu berarti 0 dikurang ini 0 dikurang min 10. Kemudian ditambah ini masanya 0,1. Kalor lebur esnya 336.000. Kemudian ditambah dengan 0,1 dikali C air 4.200. Kemudian delta T-nya dari 0 sampai 30. Berarti 30 dikurang 0. Berarti nanti QA sampai D itu sama dengan, nih dicoret ya. Nanti 210 dikali 10. Saya tuliskan aja ya, 210 dikali 10. Karena negatif ketemu negatif jadi positif. Kemudian ini ditambah 33.600. 33.600. Ditambah yang ini 420 dikali 30. Sehingga nanti hasilnya adalah 210 kali 10, 2100 ditambah 33.600 ditambah 42 kali 3. Ini 2 kali 3 6, 4 kali 3 12 tambah 02. Kita tambahkan ya 00 00 00. Berarti ya nolnya ada 2 ya. Kemudian 1 tambah 6 7. 7 tambah 6 13. Nyimpen 1 ya. 1 ditambah 2. Tadi kan nyimpen 1. Satunya tambah 2 3. 3 tambah 3 6. 6 tambah 2 8. Kemudian yang ini udah ya. Berarti yang ini 3 tambah 1 4. Jadi hasilnya adalah 48.300. Satuannya adalah Joule. Jawabannya yang B.